Saya percaya bahwa semua kita percaya bahwa Tuhan setia dan terus memelihara kita dan tak pernah habis-habisnya rahmat dan anugerahnya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengencourage, menguatkan untuk semua keluarga besar BMC New York, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang baik, bahkan terbaik untuk proses dalam ibadah hari Minggu. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan akan menolong saudara walaupun sementara masih diadakan secara Zoom ataupun online. Nah, saudara, saya percaya bahwa di masa sulit seperti hari ini, kita tahu bahwa di mana-mana orang serba dalam ketidakpastian, bahkan kita sudah mendengar tentang varian-varian baru yang muncul, bahkan juga tingkat kriminalitas dan sebagainya yang semakin bertambah di Amerika dan juga di negara-negara lain. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali semuanya, dan tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan pelihara, lindungi kita, dan membuat kita lebih daripada pemenang. Nah, saudara-saudara, bulan ini kita akan mengakhiri sepanjang tahun 2021 ini, di mana tema tahun 2021 Tuhan memberikan buat kita, yaitu influence atau pengaruh. Bagaimana saudara dan saya menjadi terang dan garam dunia, kita harus membawa pengaruh Kristus bagi dunia, dimulai dari pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga kita, bahkan juga dalam komunitas, bahkan bangsa. Jelas kita harus membawa sebuah, saudaraku, damai sejahtera, sebuah hal yang positif, pengaruh yang baik, bukan pengaruh-pengaruh yang buruk. Nah, di bulan Desember ini, kita akan banyak belajar berbicara, subtema kita adalah sinergi atau sebuah sinergi. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajar buat kita, satu kali dia, saudaraku, berbicara di depan murid-muridnya. Mari kita lihat di dalam, saudaraku, Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku, Yesus berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Saudara sekalian, Yesus mengingatkan, mengajar bahwa ternyata ada suatu kuasa di balik kesepakatan, di balik sebuah sinergi. Dan tentu saudara tahu, ingat bahwa waktu itu Yesus punya murid minimal lebih dari 12 orang. Nah, Yesus tidak berkata, jika 12 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, maka Bapamu di surga akan mengabulkannya. Tetapi dimulai dari sebuah jumlah, ya, jamak yang terkecil. Kalau satu kan tunggal, tapi kalau dua itu jamak, jumlah jamak yang terkecil. Dua saja daripadamu asal sepakat bersinergi dengan baik, maka apapun yang menjadi doa kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi impian kita, apapun yang menjadi sebuah tanggung jawab kita, itu pasti Bapa di surga akan intervensi, akan ikut, saudaraku, sinergi dengan kita, sehingga akibatnya kita akan terkagum karena tidak akan ada yang bisa menghalangi ketika kita hidup dalam sebuah kesepakatan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, tema khotbah malam hari ini adalah waktunya bersinergi. Ayo ucapkan bersama saya, waktunya bersinergi. Saya mau coba lihat dari saudara yang ada di YouTube channel, ataupun yang ada di Facebook, ataupun yang ada di Zoom, coba tulislah di chat atau di komen, tulislah waktunya bersinergi. Ayo, saya beri kesempatan dulu. Semua saudara boleh ketikkan, katakan waktunya bersinergi.
Ya, saya mau pastikan yang tidak mengetik itu jangan-jangan sedang tidur, saudaraku. Ya, nah, time to synergy. Inilah waktunya untuk kita bersinergi. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan sinergi? Sinergi itu adalah, saudaraku, kerjasama menyatukan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Saya ulang lagi, sinergi adalah kerjasama untuk menyatukan kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk mencapai tujuan bersama. Lihat seperti sebuah orkestra, sebuah simfoni, dengan berbagai macam jenis alat musik yang berbeda-beda, dengan banyak orang, tetapi lihat menjadi sebuah saudaraku kesatuan harmonisasi yang luar biasa. Dan saudara sekalian, saya yakin kita semua percaya dan kita tahu, oh saya perlu sekali bersinergi. Saya kalau sendirian nggak mungkin bisa lebih dahsyat lagi. Saudara lihat bagaimana kita mengenal Marvel seringkali, saudaraku, membuat superhero. Ada Superman, ya kan? Ada Batman, ada Captain Amerika, ya. Dan orang berkata sih katanya, ya toh, sudah tahu ya, kenapa Superman itu rambutnya keriting di depan cuma satu? Anda tahu kenapa? Karena cuma satu namanya Superman. Kalau semuanya keriting namanya Superme, saudaraku. Dan menurut orang katanya, saudara ya, Anda tahu kenapa Batman itu pakai celana dalam di luar, ya kan? Dan Superman juga pakai celana dalam di luar. Itu tanda-tanda orang stres, Pak, ya. Biasanya celana dalam mesti dipakai di dalam, saudaraku. Dan kenapa Batman pakai celana dalam warna hitam? Ada tahu? Karena yang merah sudah dipakai Superman lebih dulu, saudaraku. Nah, saudara lihat bagaimana akhirnya Marvel itu mulai membuat film ternyata Avenger, ya kan? Para superhero itu mulai bersatu, bergabung untuk melawan kekuatan musuh, untuk menjaga keamanan. Dan di sini kita melihat bahwa dunia saja menyadari perlunya bersinergi. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan. Dan mari kita lihat kira-kira apa sih hasil dampak daripada sinergi. Ternyata sinergi akan menghasilkan perkara yang besar. Haleluya. Lihat, kita bulan ini merayakan Natal. Dan saudara tahu bagaimana Maria, bagaimana dia melahirkan bayi Kristus 2000 tahun yang lalu. Tetapi Anda ingat bagaimana Maria pada waktu dia masih remaja, diperkirakan 16, 17, 18 tahun, benar-benar dia menghadapi pressure yang kuat. Bagaimana dia dianggap berzina sebelum menikah, bagaimana dia dianggap sebagai seorang yang hamil di luar pernikahan. Dan Anda mengerti di saat Maria, di tengah-tengah tekanan, cibiran, gosip, bahkan Yusuf sendiri, tunangannya mau menceraikan dia. Bahkan saya yakin orang tua Maria pun awalnya juga, saudaraku, begitu kaget, syok, bahkan mencurigai Maria. Tapi Anda tahu bagaimana Alkitab mengatakan, Maria selama 3 bulan dalam kehamilan awalnya, dia pergi ke sebuah kota kecil di daerah Bethlehem, saudaraku, di sekitar Nazaret, dan disitulah dia bertemu dan dia bersama-sama dengan bibinya Elisabeth yang sedang mengandung 6 bulan, bayi daripada Yohanes Pembaptis. Dan lihat bagaimana Maria dan Elisabeth yang sama-sama mengandung dalam keadaan mustahil, yang sama-sama sedang mengandung rencana Tuhan yang besar. Akhirnya 3 bulan itu mereka bersinergi. Apa yang mereka lakukan? Saudaraku, ternyata Alkitab mencatat mereka, saudaraku, saling menguatkan. Maria memberi salam kepada Elisabeth. Elisabeth sampai kandungannya melonjak dan penuh Roh Kudus. Dan lihat bagaimana, saudaraku, 2 orang wanita hamil ini, saudaraku, yang beda generasi. Bibinya Elisabeth
itu dikatakan bahwa suaminya, saudaraku, sudah tua. Berarti, saudaraku, itu generasi kalau sekarang baby boomer. Kalau Maria masih teenager, kalau sekarang generasi apa? Generasi Y, ya toh. Dan Anda bisa bayangkan beda generasi, beda umurnya banyak antara bibi dengan keponakan. Tapi waktu mereka bersinergi 3 bulan, hasilnya apa? Kandungan mereka semakin kuat, dan tiba waktunya mereka melahirkan perkara-perkara ajaib, di mana Yohanes Pembaptis dilahirkan, bahkan Kristus lahir ketika sebuah sinergi itu terjadi. Saudara sekalian, kita perlu untuk bersinergi. Kenapa? Karena sinergi akan menghasilkan perkara-perkara besar. Sendirian kita hebat, tetapi bersama-sama kita tak terhentikan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yang B, suatu dampak sinergi adalah menjadi semakin kuat. Rumah tangga semakin kuat, ya kan? Komunitas semakin kuat, gereja semakin kuat, sebuah tempat pekerjaan semakin kuat kalau terbangun sebuah sinergi yang bagus. Bahkan akan menjadi semakin efektif. Lihat bagaimana kepemimpinan Musa, saudaraku, itu bersinergi dengan Harun, dengan Miriam, dengan Hur, dan dengan Yosua. Dan lihat bagaimana sinergi antara Musa dengan semua orang-orang yang ada dalam timnya menjadi sebuah, saudaraku, hal yang efektif dalam pelayanan Musa, membawa 3 juta orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, sekarang persoalannya, saudaraku, saya yakin semua kita sadar saya perlu bersinergi. Saya sadar saya perlu bersatu. Saya sadar saya perlu menggabungkan kekuatan-kekuatan dalam hidup saya dengan teman-teman yang lain, terutama dimulai dari hubungan suami istri, orang tua anak, antara saudara kandung dengan saudara kandung. Saya tahu, Pastor Lukas, gereja juga harus bersatu, bersinergi. Gereja-gereja juga harus bersinergi. Saya tahu, negara juga harus bersinergi. Tapi ternyata kenapa persoalan dan kenyataannya, berapa banyak hari-hari ini suami istri yang akhirnya tidak bisa sepakat dalam sebuah sinergi. Kenapa justru tingkat perceraian meningkat tajam pada akhir-akhir ini? Mengapa justru perpecahan, baik perpecahan di tempat pekerjaan, perpecahan dalam gereja, perpecahan dalam komunitas dan negara, bangsa, kenapa semakin banyak? Walaupun orang banyak menyanyikan unity, mengumandangkan untuk bersatu, tetapi kenapa kenyataannya seperti itu? Dan kalau Anda jujur, saudaraku, inilah pergumulan yang sedang dihadapi terutama gereja-gereja Tuhan. Saudara kita ini terutama gereja-gereja yang ada di Amerika, beberapa kali kita melewati ujian-ujian perpecahan yang sungguh menyedihkan sekali. Dimulai November tahun kemarin, ketika akan pemilihan presiden Amerika, sudah lihat bagaimana ada perpecahan antara kubu pembela Trump dan kubu pembela Biden. Sampai akhirnya, saudaraku, berapa banyak rumah tangga berantem, ribut, gereja pecah, ada blok-blokan, kelompok-kelompokan, gara-gara antara calon presiden yang mereka dukung, saudaraku. Bahkan sampai ada yang memakai suara Tuhan berkata, presiden yang ini yang harus terpilih, bahkan mengutuk satunya, katanya nanti antikris, bla 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 bla. Anda tahu, saudaraku. Dan akibatnya ternyata, saudaraku, sinergi itu terganggu. Belum lagi kemudian akhirnya dilanjutkan tentang 2 kubu lagi antara vaksin dan yang anti-vaksin. Saudara, gereja menghadapi begitu banyak pertentangan. Saudara, lihat di mana-mana ternyata, saudaraku, bukan cuma gereja Indonesia di Amerika, tapi saya ngobrol dengan para hamba-hamba Tuhan dari berbagai bangsa yang ada di Amerika, gereja-gereja Amerika, gereja Korea, gereja China, mereka juga menghadapi hal-hal yang sama. Nah, sekali lagi, saudaraku, kita semua yakin dan setuju, kita perlu sinergi, kita perlu bersatu, kita perlu unity. Tetapi mengapa kenyataannya justru semakin banyak perpecahan? Nah, saudara-saudara, mari kita belajar
Mari kita mengerti bagaimana rahasia yang Alkitab ajarkan supaya kita membangun sebuah sinergi yang kuat. Yakobus, Rasul Yakobus, saudara tiri daripada Yesus, dia mendapatkan sebuah pewahyuan, dan saya pelajari ketika dia menggembalakan jemaat yang ada di Yerusalem, yang ketika terjadi perpecahan, terjadi kelompok-kelompokan, akhirnya dia menuliskan sebuah pewahyuan, dan kita lihat dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat 17. Yakobus berkata demikian, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, di situ ada segala macam perbuatan yang jahat. Di situ ada disorder, ada kekeosan, kekacauan, perpecahan, keributan, dan evil of every kind, segala macam yang namanya kejahatan, saudaraku, itu akan terjadi ketika ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ayat 17. Yakobus memberi nasihat, tetapi hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, dari sorga, adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat bagaimana Rasul Yakobus mendapatkan sebuah pewahyuan untuk menuliskan kepada jemaat pada waktu itu. Tapi saya percaya ini firman tetap relevan buat kita hari ini. Mari kita belajar bagaimana membangun sebuah sinergi yang kuat dalam hubungan suami istri kita, hubungan keluarga kita, hubungan dalam gereja lokal, hubungan antara gereja dengan gereja yang lain, sesama anggota tubuh Kristus, hubungan yang kuat, unity, sinergi antara komunitas. Nah, kita belajar, saudaraku, dari ayat-ayat ini, dua ayat ini. Yang pertama, saudaraku, rahasia pertama adalah hancurkan sifat iri hati. Destroy any jealousy. Hancurkan sifat iri hati. Ayo coba klik di komen, ketiklah, katakan, hancurkan sifat iri hati. Kenapa? Karena tadi Yakobus berkata, sebab di mana ada iri hati, lihat, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Rumah tangga bisa kacau, pekerjaan bisa kacau, gereja, bangsa, dan negara bisa kacau, kalau ada iri hati. Nah, saudara-saudaraku, saudara, mari kita belajar dan coba kita periksa diri kita. Apakah kita ini adalah orang yang suka iri? Saudara, ternyata masalah iri itu bukan cuma sekarang saja, kecemburuan, ya kan? Jealous, ya toh. Saudaraku, bukan cuma zaman sekarang. Tapi lihat, saudaraku, ternyata ada malaikat, pemimpin malaikat yang iri dengan Tuhan. Kok enak aku memerintahkan malaikat-malaikat yang lain untuk menyembah Tuhan, sementara kapan aku disembah, padahal aku ini juga malaikat yang hebat. Itulah Lucifer, yang akhirnya membuat kekacauan di surga, mengakibatkan sepertiga malaikat di surga berontak melawan Tuhan, dan akhirnya Tuhan buang ke bumi ini. Nah, saudara, lihat juga bagaimana gara-gara iri hati, maka terjadi pembunuhan manusia pertama di dunia. Itulah pembunuhan antara Kain dan Habel. Kakak adik bisa saling membunuh gara-gara iri hati. Bahkan kalau Anda tahu, saudaraku, dari 10 perintah Tuhan yang terakhir itu adalah apa?
Jangan mengingini apa? Istri orang lain. Jangan mengingini barang milik orang lain, harta orang lain. Kalau sekarang saya tambahkan, jangan mengingini popularitas orang lain. Jangan mengingini semua kekayaan orang lain, semua keberhasilan orang lain, semua kesuksesan orang lain. Saudaraku, kenapa? Karena ternyata iri hati itu tanpa kita sadar selalu muncul di dalam hati manusia karena manusia pada dasarnya sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya sifat iri hati jangan dibiarkan ada dalam diri kita, tetapi harus dihancurkan, harus disalibkan bersama Kristus, harus disangkal setiap hari. Saudara ingat hari-hari ini yang namanya orang iri, ya kan? Sampai akhirnya mencoba membunuh karakter, mencoba melakukan hal-hal yang mengerikan. Saudaraku, bahkan hamba Tuhan yang sukses dibully habis di sosial media. Saudaraku, bahkan orang-orang yang kelihatannya bahagia, dibully habis. Kenapa? Inilah gejala penyakit masyarakat zaman sekarang. Orang menjadi iri hati, orang muda cemburu, saudara. Dan Anda harus mengerti bahwa kita juga bisa jadi tanpa kita sadar di kalangan para hamba-hamba Tuhan, di kalangan para jemaat, di kalangan para pelayan Tuhan, ada dengki, ada iri. Saudaraku, ketika yang lain kelihatannya lebih hebat daripada kita, maka kita merasa, kenapa dia lebih berhasil daripada saya? Saudara, istilahnya kalau kita lagi sekolah, waktu ujian semuanya nilainya dapat 5. Merah semuanya. Maka kita akan teriak apa? Hore! Satu kelas merah semua. Tapi coba bayangkan, ketika sebagian besar semua siswa dapat 5 merah, jelek angkanya. Satu siswa dapat 9. Saudara, yang 9 akan apa? Dibully habis. Gara-gara kamu dapat 9, kita jadi kelihatan jelek semua. Seandainya semua 5 atau minimal ada yang dapat 6 satu orang, 7 lah, ya kan? Orang berkata, ya memang rata-rata kita nggak berhasil. Nah, saudaraku, jujur ya, ini kita bicara kenyataan. Di dalam pelayanan saja, di dalam gereja, ya kan? Yang satu baru pakai tas Louis Vuitton. Yang satu misalnya, baru vacation ke Eropa. Yang namanya nyinyiran, iri hati, ya kan, saudara-saudara. Akhirnya orang lihat, Kenapa? Asli apa palsu? Ketika ada yang pakai berlian kinclong, itu jangan-jangan sirkon ya. Ya kan, saudara? Urusan kita apa? Nah, apalagi orang Indonesia keponya banget. Ya, toh di sini nggak ada. Keponya banget, suka urusin orang, ya kan? Makanya orang Indonesia itu coba lihat, nggak percaya, ketemu orang selalu ngomong, kok kamu tambah gendut ya? Kok kamu kelihatan tambah tua ya? Gini ya. Nah, kenapa? Kalau orang Amerika Anda ngomong begitu sudah, kamu kelihatan gemuk, sudah digampar sama mereka sudah. Tapi Indonesia itu sudah biasa, ya kan, sudah. Akhirnya apa? Suka kepo ngurusin orang, ya. Saya yakin jemaat BMC New York enggak demikian, ya kan? Amin, saudara. Yang ada demikian itu sudah pulang Indonesia. Yang di Indonesia juga sudah. Nah, mari kita belajar salibkan sifat iri hati. Ayo, jujur. Saudara, kalau kita susah sama-sama susah, ya kita ngomong hore sama-sama menderita. Tapi coba lihat yang satu lagi sukses, yang satu lagi berhasil. Waduh, kita akhirnya rame-rame menjadikan orang yang sukses sebagai musuh bersama. Betapa jahatnya hal itu. Saudara, mari kita belajar. Mari kita periksa hati kita. Izinkan Roh Kudus memeriksa hati kita. Jangan-jangan kita adalah orang yang suka iri, suka dengki, dan kita tidak pernah bisa bersuka cita saat melihat orang lain bersuka cita, tapi kita justru menangis saat lihat orang lain berhasil. Nah, saudaraku, bagaimana cara untuk kita menyalibkan setiap iri hati kita setiap hari? Saudaraku, caranya adalah sadari ada ketetapan Tuhan yang berbeda. Ada
kedaulatan Tuhan yang berbeda. Saudara, lihat hari-hari ini orang menyuarakan keadilan, keadilan. Yang namanya adil itu harus semuanya rata. Nggak boleh ada yang kaya, nggak boleh ada yang miskin. Saudara-saudara, kalau Anda berpikir demikian, Anda salah besar. Berarti kita kena paham komunis. Sama rasa, sama rata. Coba lihat, yang satu diberi 5 talenta. Yang satu diberi 2 talenta. Yang satu diberi 1 talenta. Saudara mau protes? Lihat, itulah kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena tuannya mengukur kesanggupan daripada tiap hamba itu. Nah, coba seandainya yang dapat 2 protes. Kenapa saya cuma 2, bukan 5? Lihat, ternyata kesanggupan hamba yang cuma punya 2, dia nggak sanggup melipat gandakan jadi 5. Maksimalnya, mentoknya dia cuma melipat gandakan jadi 2, jadi 4. Sementara yang 5 diberi 5, kenapa? Memang karena kesanggupannya untuk menghasilkan sebuah keuntungan 5 jadi 10. Saudara, hidup ini memang seringkali merasa kayaknya kurang adil. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang maha adil. Katakan amin. Walaupun saudara sering merasa diperlakukan tidak adil, tapi tetap percayalah, berserulah kepada Tuhan yang tak pernah tertidur. Dia Tuhan yang maha adil, akan membela dan akan mengangkat orang-orang yang ditindas. Hari ini mari kita belajar, sadari ada kedaulatan Tuhan, ada ketetapan Tuhan yang berbeda. Saudara nggak bisa protes. Itu yang kita harus sadari. Berikutnya, latih diri untuk bisa bersuka cita bersama mereka yang sedang bersuka cita. Latih diri kita untuk kita bisa bersuka cita bersama mereka yang sedang bersuka cita. Wah, ini tidak gampang. Tapi mari minta pertolongan Roh Kudus, melatih diri. Saudara jujur ya, hal sederhana yang kita bisa latih adalah apa? Ayo mulai sekarang Anda praktek. Orang yang baik sama saudara maupun orang yang Anda tidak suka, begitu posting sesuatu di sosial media, mereka lagi happy, ulang tahun kek, syukuran kek, liburan kek, pamer jam baru kek, ya toh, jadi kakek kek. Saudara mau ndak like, lalu kemudian komen yang bagus. Nah, ayo jujur. Tuhan tahu loh, kebanyakan kita lihat, si monyet satu itu ngesok, ya toh, oh beli mobil baru ngesok, lalu kita nggak mau like. Apa sih sulitnya untuk like? Ya kan? Saudara, nggak bayar loh. Tapi di situ melatih diri kita untuk ikut bersuka cita saat orang lain bersuka cita. Ketika ada yang sedang berduka, kita berempati, ikut, ya toh. Nah, jangan malah ketika lihat orang bersuka cita, syukur. Kita ngomong, pantes, Tuhan hajar dia, Tuhan biar penghukumanmu tiba. Lah, jujur saudaraku, hati kita nggak benar, makanya kita nggak bisa bersinergi. Nah, nggak perlu Anda dan saya sibuk, kenapa orang itu nggak mau sinergi sama saya? Tapi mari dari kita dulu, dimulai dari kita. Diri kita yang setuju dan amin. Saudaraku, bahkan ya toh, mari kita belajar untuk apa? Untuk kita, saudaraku, yaitu syukuri apa yang Tuhan beri. Ya, jatah kita tuh masing-masing. Ingat, seperti pelari di gelanggang perlombaan, race-nya, jalurnya itu beda-beda. Ya kan, saudara? Makanya, mari kita belajar syukuri apa yang Tuhan beri. Ya kan, saudara? Kalau enggak, kita ini akhirnya ngomel terus. Kita nggak pernah bisa bersyukur, ngeluh terus. Nggak bisa bersuka cita, merasa kurang. Saudara, coba lihat. Ada banyak alasan untuk kita bersungut-sungut. Saudara, apapun Anda bisa jadikan alasan untuk ngomel, untuk marah, untuk kecewa. Tapi ada banyak alasan juga yang kita bisa pakai untuk kita bisa bersyukur. Katakan amin. Saudara, hari ini mari kita belajar. Nggak perlu sibuk mengingini hidup orang lain. Padahal ada banyak orang yang mengingini hidup saudara.
Lihat, saudara, ada banyak orang jealous sama saudara. Lah kenapa kita jealous sama orang lain? Syukuri aja. Amin, saudaraku, ya kan? Saudara, ketika Anda sama-sama jomblo, ya toh, Anda mulai membuat sebuah perjanjian, mari kita setia jombloan, jomblowati sama-sama. Tiba-tiba ada satu teman Anda jomblo, akhirnya dapat pacar, menikah. Lalu kita iri dan sebagainya. Mari kita belajar, saudaraku, bahwa untuk kita bisa bersinergi, hancurkan sifat iri hati. Ayo pegang dada masing-masing. Nggak usah pegang orang lain, pegang dada masing-masing. Ngomong, ya kan? Hancurkan sifat iri hati. Ya, katakan amin. Ya kan? Hancurkan sifat iri hati. Ya kan? Sadari tentang kedaulatan Tuhan. Jatah tiap orang beda-beda. Mari kita belajar bisa bersukacita dengan orang yang sedang bersukacita. Bahkan kita mensyukuri setiap anugerah, setiap berkat, setiap masalah, setiap kegagalan yang kita hadapi. Percayalah, semua mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, saudaraku, bagaimana kita bisa membangun sinergi yang kuat? Saudaraku, dikatakan dalam Yakobus 3:16, dan sebab di mana ada iri hati dan lihat mementingkan diri sendiri. Selfish ambition, mementingkan diri sendiri. Di mana ada mementingkan diri sendiri, egois, selfish ambition, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari ayat ini Yakobus mengingatkan buat kita supaya kita membangun sinergi yang kuat, matikan sifat egois kita. Kill selfishness. Matikan sifat egois kita. Saudara, pada dasarnya semua orang, termasuk saya, ayo jujur, kita ini orang-orang yang selfish, orang-orang yang egois, orang-orang yang mau menangnya sendiri, ya kan? Makanya rumah tangga ribut, kenapa? Masing-masing mau menangnya sendiri, selfish, ya kan, saudara? Dan akhirnya pakai perang ayat lagi. Suami pakai ayat pegangannya, istri harus tunduk pada suami. Sementara istri juga pegang ayat gacuannya. Suami, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, ya kan? Kamu aja diminta uang belanja, istri mau minta belanja itu aja kamu marah-marah, belum diminta disalib seperti Kristus. Saudara, mari kita belajar, ayo saudaraku, jujur, semua kita ini pada dasarnya benar-benar orang yang selfish, egois. Mari kita belajar, matikan, karena tidak ada huruf I di dalam kata teamwork, ya kan? Tidak ada kata huruf I, aku dalam huruf teamwork, kata kalimat teamwork, tidak ada. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar, kita harus matikan semua egois kita untuk kita bisa bersinergi. Makanya saya bilang selalu kepada mereka yang mau menikah, ya, dalam konseling pernikahan salah satu yang selalu saya bilang begini, menikah adalah bunuh diri. Menikah adalah bunuh diri. Bukan berarti kemudian bunuh diri secara fisik. Artinya kalau kita mau menikah, kita harus mau mati bagi diri kita. Nah, saya juga katakan buat setiap saudara sekalian, kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita harus siap bunuh diri. Amin. Mikul salib dan menyangkal diri tiap hari. Yaitu ini kan berarti bicara die, ya, atau to ourselves, ya, daily. Kita tiap hari mau mati bagi diri sendiri. Sifat ego kita, ya, atau semua bentuk kesombongan kita, mau menangnya sendiri, mau hebat sendiri, saudaraku. Nah, yang menarik, saudaraku, tadi Tuhan Yesus berkata bahwa kalau dua orang daripadamu sepakat di dunia ini, saudaraku, meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kata sepakat di sini menarik sekali. Dalam bahasa Yunaninya dari kata sumponeo. Dan dari kata sumponeo, lahirlah kata yaitu, saudaraku, simfoni. Dan saudara, bagaimana cara mematikan sifat egois kita? Kita belajar dari simfoni. Ternyata, saudaraku, cara mematikan sifat egois kita harus punya satu tujuan. Nah, lihat, saudaraku, bagaimana dalam sebuah konser simfoni, ya, atau ada cello,
ada biola, ada apa lagi? Ada mungkin piano, ada apa lagi? Ada itu apa? Ya, simbal, ada juga semacam alat pukul, ada juga klarinet, macam-macam. Tapi ini sudah lihat, walaupun mereka berbeda, bagaimana bisa menjadi sebuah simfoni yang merdu? Yang pasti mainnya harus di nada yang sama. Ya Pak ya, mainnya di nada yang sama. C ya, oh semuanya harus C, ya kan? Nah, nggak bisa C, satunya mau menangnya sendiri. Saya mau di D, waduh, itu merusak. Oh, saya mau di D mayor, nggak bisa. Kalau yang namanya C, semuanya harus satu nada dan satu lagu. Ya kan? Kalau memang mau nyanyi lagu Bach, ya kan? Ya, lagu Haleluya Handel, maka semuanya harus nyanyi lagu Haleluya Handel. Nggak boleh satu maunya sendiri, ya kan? Semuanya harus satu tujuan. Nah, sinergi dalam suami istri juga sama. Satunya mau Chinese food, satunya mau Thai food. Wah, ribut. Nah, harus satu tujuan, ya kan? Saudara, di sini kita harus belajar untuk mengerti bahwa dalam sebuah sinergi diperlukan seperti sebuah konser atau simfoni satu tujuan, ya. Makanya Jokowi bilang kepada para menteri-menterinya, semua tidak boleh punya visi pribadi. Semua harus punya visi yang sama dengan visi presiden. Nah, sama. Mari kita belajar punya satu tujuan, yaitu tujuan kita satu, untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Asal suami istri mau memuliakan nama Tuhan, mau sungguh-sungguh belajar semakin serupa dengan Kristus, hidup kita akan bisa bersinergi. Berikutnya, tidak saling menonjolkan diri. Ya kan? Lihat dalam simfoni, nggak ada yang nonjol-nonjolkan diri, ya kan? Kenapa? Coba lihat. Semuanya kan baca itu, ya, not kacang kecambah. Ya, sudah lihat, itu semua harus tahu, nggak boleh nonjol-nonjolan diri. Pokoknya saya mau main sendiri, ya toh. Wow, biolanya gesek-gesek, nggak bisa. Semuanya harus apa? Ada bagiannya. Ada waktunya mereka semua dia, ada satu yang selonya diam, karena waktunya mungkin biolanya yang main. Ada waktunya nanti kemudian sudah klarinetnya yang main, yang lain diem, atau ada sama-sama main. Nah, semuanya tidak nonjol-nonjolan, tapi semuanya harmonisasi. Nah, saudara, kenapa tidak terjadi sinergi yang kuat dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat? Sebab masing-masing mau mencuri panggung. Masing-masing mau cari panggung. Weh, sudah lihat sekarang ini, ya kan, begitu ada isu apa dikit, ya toh di Indonesia semuanya YouTuber sibuk-sibuk, ya kan, langsung semua nyamber, ya toh, supaya apa? Mencuri panggung, ya. Nggak apa-apa sih kalau yang diberitakan hal yang positif. Nah, tapi kalau yang diberitakan hal yang nyinyir, ya toh, bayangin sudah, sekarang ini sudah lihat, itu benar-benar yang namanya YouTuber Kristen, itu cuman hanya kerjanya nyinyir, ya kan? Bayangin Pak Gilbert sampai cerita, dia buat program Aku Hebat. Lalu ada yang nyinyir, akhirnya buat program Aku Tidak Hebat. Oh, bayangin, saudara. Aduh, kacau banget, ya toh. Weh, yang satu khotbah soal ini, weh diserang, kemakmuran, itu teologi kemakmuran, ya toh. Weh, kadang-kadang juga saya cuma mau iseng aja sih, buat gara-gara, ya toh. Weh, nanti akhirnya ribut sudah, ya toh. Sudah, nanti soal Pantekosta ketiga, cuman istilah aja loh, ribut, sesat lah, begini-begini, menghardik COVID loh, COVID dihardik loh, ngapain sih kok ribut-ribut banget, ya toh. Weh, sesat lah, gini-gini. Sudah, maaf kata, saudaraku, kita seringkali, saudaraku, suka mau menonjolkan diri, mencuri panggung. Nah, hari ini kita belajar untuk kita bisa, yaitu, saudaraku, tidak saling menonjolkan diri. Berikutnya, mau dipimpin. Nah, ini paling penting, ya kan? Semua anggota daripada orkestra simfoni itu, lihat, ada dirijennya, ya kan? Ketika dia mulai menggerakkan tangannya, menunjuk kepada satu, maka semua harus mau dipimpin. Nah, saudara-saudara, paling penting adalah izinkan Yesus yang memimpin dalam keluarga kita. Izinkan Yesus yang memimpin dalam gereja kita. Apapun yang dia perintahkan, kemana dia bergerak, mari melangkah. Maka di situ akan terjadi sinergi luar biasa.
Saudara, mari kita belajar, kita tidak akan pernah bisa tunduk kepada Tuhan yang tak terlihat. Kalau kepada pemimpin-pemimpin yang terlihat saja, kita tidak bisa belajar tunduk. Saudara, sekali lagi, memang agak aneh sekali, sampai muncul ada ajaran, oh, kalau pendetamu sudah terima vaksin, kalau hamba Tuhan, gembalamu sudah terima vaksin, jangan dengarkan dia, dengarkan nabi-nabi saja. Nah, jelas itu kan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Justru mari kita belajar untuk sungguh-sungguh kita mau dipimpin oleh Tuhan, dan bagaimana kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Mari percaya ada otoritas dalam keluarga, suami yang Tuhan tempatkan untuk istri dan anak-anak. Dalam sebuah gereja lokal ada gembala sidang, ada juga pemerintah di negara kita, ada juga bos ataupun supervisor dalam pekerjaan kita. Dan disitulah sebuah, saudaraku, simfoni akan terjadi. Saudara, saya lihat gini ya, orang-orang yang mau kerjasama, bersinergi dengan baik, maka kerjaannya itu akan semakin berhasil dan baik. Sementara saya melihat orang-orang yang sulit untuk bersinergi, itu gampang, gitu. Sebentar-sebentar keluar kerja, sebentar-sebentar dikeluarkan. Kenapa? Karena mereka, saudaraku, mau menangnya sendiri. Hari ini, mari kita hancurkan sifat egois kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun sebuah sinergi yang kuat, Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan, adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Di sini Yakobus memberi nasihat supaya kita bisa tidak timbul kekacauan, tidak timbul kejahatan, tapi bisa sinergi dengan baik, maka kita perlu hikmat yang dari atas. Ayo angkat tangan saudara, kata bersama saya perlu hikmat yang dari Tuhan. Saya perlu hikmat yang dari Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, rahasia untuk membangun sinergi yang kuat, miliki hikmat Tuhan. Miliki hikmat Tuhan. Hidupi hikmat dari Tuhan. Tahukah Anda bahwa hikmat Tuhan akan menjadikan kita dewasa, menjadikan kita bijaksana saat menghadapi tantangan krisis dalam bersinergi. Saya tahu, saudaraku, dalam sebuah sinergi pasti ada yang namanya gesekan, ada ketegangan, tension, saudara. Tapi bagaimana kalau kita memakai hikmat Tuhan, maka kita akan bisa menyelesaikan semua ketegangan, perbedaan itu dengan hikmat dan kedewasaan. Saya selalu katakan, ingat, kalau kuku kita tiap bulan tambah panjang, maka yang perlu dipotong adalah kukunya, bukan jarinya yang dipotong. Ketika ada perbedaan, ada pertengkaran di antara kita, gesekan, ingat, yang dipotong ego kita masing-masing, bukan hubungan kita yang dipotong. Udah cerai saja, udah pindah gereja saja, sudah keluar kerjaan aja. Mari kita belajar bahwa kita perlu minta hikmat Tuhan untuk kita bisa dewasa. Dan bagaimana kita bisa cara hidup dalam hikmat Tuhan? Seperti yang Yakobus ajarkan, miliki kemurnian hati. Lihat, tadi Yakobus berkata, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Saudara, kita harus belajar memiliki kemurnian hati. Kalau ada motivasi-motivasi yang tidak benar, yang saudaraku adalah motivasi yang jahat, motivasi mau menangnya sendiri, mari kita minta Tuhan memurnikan hati kita. Berikutnya, jadilah pembawa damai. Be a peacemaker. Dikatakan oleh Yakobus di ayat 17 tadi. Selanjutnya, hikmat yang dari Tuhan adalah pendamai. Ingat, Tuhan mau agar kita jadi cooler, bukan heater. Kita harus jadi pembawa damai, peacemaker, bukan troublemaker. Katakan amin, ya kan? Saudara, di zaman-zaman sekarang gini, ayo kita menjadi pembawa damai. Bangun jembatan, bukan bangun tembok permusuhan. Ya, ayo kita waktunya di masa pandemi ini gereja Tuhan saling, saudaraku, bersinergi, ya kan? Bahkan jadilah peramah, bukan pemarah.
Ya kan? Dikatakan hikmat yang dari Tuhan dalam Yakobus 3:17 adalah peramah. Ayo, di masa-masa sekarang ada banyak orang gampang kebakar emosi, gampang tersinggung, ya kan? Gampang galau. Ayo kita belajar jadi peramah. Pegang dada masing-masing, katakan peramah. Sabar. Sabar itu subur. Amin. Tidak sabar cepat masuk kubur. Ya kan? Saudaraku, mari kita belajar. Kita jadi peramah, bukan pemarah. Ya kan? Nah, apalagi di zaman masa pandemik ini, ya orang yang suka marah cepat, gitu, berangkat, sudah itu. Berikutnya, jadilah penurut, bukan pemberontak. Ya, dikatakan bahwa hikmat yang dari Tuhan, dari atas, Yakobus 3:17 adalah penurut. Nah, saudara-saudara, kalau saudara dan saya adalah orang yang mau menurut, punya obedient spirit, maka saudara-saudara, hidup kita akan bisa bersinergi dengan kuat. Berikutnya, penuh belas kasihan, bukan raja tega. Dikatakan hikmat yang dari atas adalah penuh belas kasihan. Ayo kita belajar punya empati, belajar kita punya saudaraku kepedulian di masa-masa seperti sekarang. Bukan kita tega, egoisnya bukan main. Lalu hasilkan buah kebaikan. Dikatakan bahwa hikmat yang dari atas adalah buah-buah yang baik. Mari kita selalu berpikir, ucapanku ini adalah kebaikan atau yang buruk. Perkataanku ini, apa yang aku ketik di sosial media, yang aku share di WhatsApp, apakah kebaikan atau justru hal yang buruk? Apakah membuahkan kebaikan atau yang jahat? Berikutnya, tidak memihak tetapi bisa merangkul semua pihak. Dikatakan dalam Yakobus 3:17 tadi, hikmat yang dari Tuhan tidak memihak. Belajar di tengah-tengah permusuhan, kita bukan malah jadi tukang kompor. Tapi kita jadi pendingin. Kita menjadi orang yang akhirnya bisa menyatukan. Bahkan tidak munafik tetapi tulus. Itulah hikmat yang dari surga. Belajar hidup dalam ketulusan, tidak munafik, depan belakang sama. Kenapa? Karena banyak orang sekarang kaya uang, depan belakangnya beda gambarnya. Di depan kita, oh kamu baik, kamu luar biasa, di belakang, ya di sini nggak ada ya. Yang demikian sudah berangkat karena COVID, saudara ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Jadilah orang yang sungguh-sungguh hidup dalam hikmat Tuhan. Dan saudara sekalian, inilah waktunya kita, saudaraku, bersinergi, ya. Dan lihat dampak daripada sinergi adalah apa? Menghasilkan perkara besar, menjadi semakin kuat, dan menjadi semakin efektif. Dan rahasia membangun sinergi yang kuat, yang pertama, hancurkan sifat iri hati. Tiap hari, kalau tiba-tiba ada jealous, iri sama orang lain, ya toh, mari hancurkan. Nah, hati-hati loh, ternyata suami istri akhir-akhir ini bisa sambil iri. Loh, kamu enak aja, kamu shopping terus, ya toh, saya nggak pernah shopping, wah marah, saudara. Nah, lalu juga yang kedua kita harus belajar untuk saudaraku, yaitu saudaraku, kita matikan sifat egois kita dan memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saya percaya biar firman ini mengubah hidup kita. Dan percayalah dari perubahan kita, maka orang-orang di sekitar kita juga akan berubah. Ketika kita mau jadi pribadi yang bersinergi, percayalah Tuhan akan menolong kita, mempertemukan kita, membuat orang-orang lain juga bersinergi dengan kuat. Mari kita akan siapkan hati kita akan minta sama Tuhan urapan sinergi, urapan unity, urapan kerukunan, minta hikmat dari Tuhan, hikmat yang dari atas, hikmat yang penuh kemurnian hati, pembawa damai, peramah, bahkan juga penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Sampai kita siapkan hati kita untuk terima pengurapan dari Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mengiring Yesus, itulah kesukaanku. Kuletakkan semua, apapun yang menjadi kebanggaanku kepada Yesus. Silakan.